nggak apa-apa ya kalau misalnya kita justru tidak berubah karena dalih self love Yes, yes, gitu ya. yes, yes. Heeh. Tapi ketika dia memutuskan untuk tidak berubah karena dia menyayangi dirinya dengan base perasaan level high energi tadi, Mhm, mhm. maka nggak apa-apa. Maka dia Oke. self love Oke. Wah, ini gitu. menarik jadinya ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia memutuskan untuk tidak berubah Iya. karena takut, Yes. karena khawatir. Mhm. Halo teman-teman kedamaian.id, kembali lagi bersama Mas Fadli dan saya. Ya, ya. Yeay, sama Mas Teguh ya. Oke, langsung Oke. aja Mas Fadli ya. Ini dia, Kita ngobrolin tentang teman-teman atau anak zaman sekarang. anak zaman Anak zaman sekarang sekarang. generasi apa sih? Generasi X, Alpha atau apa ya gitu. Kalau Oke. kita milenial udah mapan lah, udah apa? Udah tertempa, udah apa ya? Udah Tapi nggak semua bro. nggak semua juga ya. Oke lah kalau begitu generasi dari milenial sampai sekarang lah gitu lah ya. Ya milenial, terus gen apa? Z, Gen Z, gen Alpha, beta, gamma, theta, ya semua. Oke. Oke. Oke, Gimana, ini gimana? tentang self love Mas Padi. Ada banyak teman-teman dari generasi kita ini yang masih bingung membedakan antara self love dengan limiting belief mereka. Gitu. Oke. Atau bisa jadi mereka mengambil dalih self love untuk berada di comfort zone mereka kan gitu ya. Katanya mencintai diri sendiri, Yes, tetapi gitu. excuse. Betul, ya kan? Justify bisa jadi gitu. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaan buat teman-teman gitu kan. Makanya tadi sulit membedakan antara self love dan limiting belief tadi. Oh Gitu. bedanya. Biar Iya. mereka paham. Oh ternyata kalau misalnya melakukan hal ini, upgrade diri itu bagian dari self love loh ternyata gitu kan. Bukan dari bagian ini adalah self love aku. Aku nggak mau menyakiti diri aku sendiri. Gitu Mas Adi. Mungkin keperbedaan ya mungkin ya gitu ya. Oke, paham. Jadi ini kan ini ya, memang banyak ya diobrolin di mana-mana nih kan Yes. self love gitu Yes, kan, betul, self love. Tetapi betul. saya bisa terima mungkin kenapa banyak akhirnya jadi kekhawatiran mungkin ya dari teman-teman yang ada di sini mungkin ya, teman-teman juga yang lagi nonton tentang emang nggak apa-apa ya kalau misalnya kita justru tidak berubah karena dalih self love gitu ya. Yes, heeh. Gini Mas Teguh, action kita itu bisa sama, tetapi di dua orang yang berbeda itu bisa punya dasar emosi yang berbeda, Oke. dasar energi yang berbeda gitu. Jadi kalau kita ngomongin bedanya di mana dong antara self love sama limiting belief? Ini Yes. ada orang yang take actionnya itu dengan belum mau berubah atau tetap di zona nyaman tadi katanya gitu kan. Bener. Dan memang itu mungkin self love menurut dia. Tapi ada orang yang bersembunyi di balik itu seperti self love, Oke. tetapi ternyata adalah limiting belief Oke. gitu, keyakinan yang membatasi. Nah ini kan teman-teman udah paham ya, udah banyak yang kita obrolin lah tentang ini ya, tentang yang namanya kalau kita ngomongin limiting belief itu, kita nggak mau punya limiting belief, kita nggak mau punya keyakinan yang membatasi diri kita untuk lebih baik, untuk sukses, untuk mencapai impian, terus habis itu kita terbatas dengan keyakinan yang salah, kan gitu ya. Yes. Nah teman-teman, ada perbedaan antara energi kita sebut saja energi high energi sama low energi lah gampangannya. High energi ini mewakili perasaan cinta, perasaan gembira, perasaan kasih sayang, perasaan tercerahkan gitu ya, bahagia, perasaan syukur. Nah itu high energy level gitu ya. Low energy level ini dasarnya banyak sekali yang didasari dengan rasa takut misalnya. Rasa bersalah, rasa marah, rasa kecewa, rasa benci gitu ya, dan sebagainya. Nah, kecemasan, ketakutan dan lain-lain yang kita sebut sebagai low energy ini perlu dicek. Apakah ini yang mendasari action tersebut? Oke. Jadi yang perlu dibedakan bukan actionnya teman-teman ya. Actionnya bisa jadi sama, tetapi kalau orangnya happy bisa jadi high energy Mas Teguh. Oke. Bisa jadi dia dalam kondisi yang memang nggak mau berubah karena menurut dia perubahan dan tidak berubah lebih baik tidak berubah di mungkin point of view yang ini kan area hidup seseorang kan banyak ya. Mungkin dia lagi serius berubah di area finansial tapi di area kesehatan lagi ya gini-gini aja dulu lah gitu. Bisa jadi kan atau sebaliknya.
Tapi ketika dia memutuskan untuk tidak berubah karena dia menyayangi dirinya dengan base perasaan level high energi tadi, maka nggak apa-apa. Maka dia self love. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu, dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Oke, Gitu. Wah ini menarik jadinya ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia memutuskan untuk tidak berubah Iya. karena takut, Yes. karena khawatir, karena nanti jadi aduh terlalu banyak tantangannya takut nggak bisa, misalnya gitu ya, atau perubahan yang lebih baik itu nggak layak saya terima, gitu ya, sehingga punya kekhawatiran, maka itu jadi low energy, dan ini adalah limiting belief. Gitu. Ini actionnya sama loh, sama-sama tidak pengen berubah. Yes. Sama, yang berubah juga sama, bisa jadi itu limiting belief. Bisa jadi dia berubah karena khawatir, FOMO, gitu kan, nanti kalau nggak berubah ketinggalan, tapi dengan dasar perasaan yang khawatir. Gitu. Nah ini juga jadi limiting belief gitu. Karena perubahannya bisa jadi mungkin dipaksakan, bahkan tidak terjadi. Jadi negatif malahan. Jadi negatif gitu, malahan, betul. capek doang mungkin kan kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang memang saya berubah karena saya self love. Justru saya sayang sama diri sendiri, kata Mas Teguh tadi kan. Orang justru malah ada yang berubah karena memang dia membuktikan rasa dia sayang sama dirinya dengan memberikan versi diri yang lebih baik untuk dia dan hidupnya. Wah, gitu. Jadi 4 tuh kan. Yes. Dibanyakin kan. Oke. Nah ini menarik ya, Mas Fadli bisa melihatnya secara dengan cara seperti itu teman-teman. Kadang aku secara sekilas, wah parah ini anak ini misalnya gitu ya kan, ini malah nggak mau sekolah ya kan. Kalau misalnya memang dasar bukan karena ketakutan ya tadi ya, misalnya nggak mau sekolah atau nggak mau nggak mau melakukan diri dia untuk menjadi versi yang lebih baik gitu ya. Atas dasar karena dia happy dengan keadaan dia saat ini, malahan jadi oke ya. Iya nggak apa-apa, baik-baik aja nggak gitu apa-apa, ya. Iya. Jadi jangan-jangan kita yang mempertanyakan itu malah yang punya limiting belief. Yang punya limiting belief ya. Ini orang kok nggak mau berubah? Iya gitu, betul. Oke. Gitu. Berbicara masih kita tentang self love Mas Fadli ya kan. Nah self love ini saya pernah baca kalau misalnya orang yang mencintai dirinya sendiri gitu ya, dia akan dicintai oleh orang lain loh gitu. Oke. Ya kan. Nah pertanyaannya berarti bagaimana caranya kita bisa mencintai diri sendiri dan bahkan kita bisa merangkul orang lain, atau bahkan orang lain tanpa perlu paksaan dari kita gitu ya kan, tanpa perlu kita menunjukkan bahwa kita mencintai mereka, mereka juga mencintai kita loh gitu. Jadi dalam proses sayang dan menyayangi, cinta dan mencintai, dicintai juga sama gitu ya, disayangi juga sama. Ini kan 2 arah ya. Dan ini tidak terlihat ya teman-teman ya. Yes. Jadi cuman bisa diucapkan baru kita tahu atau memang dirasakan. Nah, ketika ini seringkali manusia itu berharap bisa mendapatkan pemberian kasih dari orang lain gitu, tapi tidak mengatakannya atau tidak memintanya. Yes. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih di dalam kondisi di mana teman-teman merasa kok yang sayang sama saya sedikit ya, kok yang sayang sama saya cuman beberapa orang, bahkan jangan-jangan nggak ada, gitu. Itu sebetulnya kalau kita take a break dulu sama ide itu teman-teman, itu dasarnya adalah karena memang kita belum sepenuhnya sayang sama diri sendiri. Gitu. Jadi memang sebetulnya satu kesatuan utuh itu hanya kita dan kita. Jadi ketika kita merasa kita mendapatkan kasih sayang sedikit dari luar diri kita, itu memang dasarnya karena kita juga kurang menyayangi diri kita sendiri, atau kita sayang tapi merasa tidak layak disayangi. Gitu. Sama halnya seperti ketika Mas Teguh mendapatkan perasaan kalau
kalau aku ya banyak yang sayang, kan gitu ya. Aku nih banyak yang cinta sama aku, yang berada di sisiku. Mau aku bener, mau aku salah, mereka tetap sayang, gitu. Itu karena Mas Teguh sangat sayang sama diri sendiri. I see. Nih, Iya. keadaannya bisa jadi sama loh Mas Teguh. Di sekitar diri kita, keadaannya sama. Ini ide besar pertama nih ya. Keadaan di sekitar kita bisa jadi orang yang sama, keadaan yang sama, energi yang sama. Tetapi kita jadi menyakiti diri sendiri karena kita nggak terlalu sayang sama diri kita dengan merasa juga bahwa orang lain nggak banyak yang sayang sama kita. Betul. Tapi di keadaan yang sama ini, kalau kita merasa kita sayang banget sama diri kita merasa orang lain banyak yang sayang sama kita. Padahal keadaannya sama. Padahal keadaannya bisa jadi sama. Gitu. Jadi ini satu. Ide besar pertama adalah teman-teman perlu sayang sama diri sendiri, titik. Gitu. Egois mungkin bisa jadi bilang begitu Mas Fadli. Bukan di level egois ya, tapi di level happy. Di level bahagia kalau kita sayang sama diri sendiri, udah gitu. Jadi bukan karena kekhawatiran, bukan karena kebutuhan atau keharusan, enggak, tapi memang ya sayang aja gitu. Sayang aja. Nah, tapi ide besar kedua, energi ini bertukar tanpa terlihat. Seseorang dengan kondisi yang sangat meyakini bahwa dia itu sangat mudah disayang, sangat banyak energi kasih sayangnya, sangat dihargai, sangat dicintai, dan dia sangat percaya itu, orang lain yang tidak sayang-sayang amat bisa jadi sayang banget. Oke, wow, itu berubah. Kekuatan energi tadi ya? Yes, tanpa diucapkan gitu. Mungkin hanya sekedar ngobrol. Pernah nggak Mas Teguh ngobrol, terus orangnya ngomong, kok kita kayak udah kenal lama ya? Iya, gitu kan? Itu kan karena memang energi love and compassion-nya bertukar. Betul. Gitu. Kok kayak rasanya akrab ya Mas Teguh ya? Kita baru ngobrol sekarang kan, belum pernah ketemu kan? Nah, betul, kayak gitu. Kok kayak pernah sering lihat ya gitu ya? Itu kan tanda-tanda merasa dekat sebetulnya. Gitu. Nah, itu memang terpancar teman-teman. Dari cara kita bicara, dari cara kita menghargai diri kita, cara kita jalan, cara kita menggerakkan body language kita, orang tuh ngelihat bahwa oh ini orang sayang banget sama dirinya. Value dirinya ini layak di-follow gitu. Layak memberikan pengaruh ke saya. Gitu. Aku sayang kayaknya sama dia. Gitu. Ini bukan sayang cinta asmara bukan ya. Tapi memang sesama manusia gitu sesama makhluk hidup kita saling sayang. Nah, itu bisa terjadi Mas Teguh. Jadi ya udah, tugas pertama sayang sama diri sendiri. Ini caranya banyak gitu. Teman-teman ngaca aja setiap hari setengah jam itu langsung signifikan berubah, pasti langsung sayang sama dirinya. Atau ngaca setiap habis mandi bilang I love you gitu. Ngomong ngaca gitu ya, ngelihat mata kita gitu. Kita tatap mata kita sendiri di cermin, terus teman-teman ngomong I love you so much. Gila, gue sayang banget sama lu. Aku sayang banget sama kamu. Kamu tuh layak banget disayang. Nah, kayak gitu-gitu tuh ya. Udah beberapa menit habis itu ya udah selesai. Besok habis mandi begitu lagi. Besok habis mandi begitu lagi. Itu ngaruh loh. Dan itu akan terpancar. Gitu. Terpancar. Gitu. Jadi kayak lebih ceria. Dari diri kita ya dari diri kita gitu terpancar ya, keluar. Ketika kita jalan, ketika kita melalui kerumunan orang, ketika kita ngobrol itu kayak wih, terasa banget gitu ini orang yang sangat menyayangi dirinya. Itu bikin orang jadi merasa pengen ikutan. Mendapatkan arus energi yang sama. Kan ngelawan arus nggak enak ya. Betul. Nah gitu. Sama halnya ketika kita ngerasa, aduh aku nggak layak, aku takut, aku nih malu, aku nih nggak bisa gitu, aku nih nggak pantas disayang gitu. Itu arus energi yang terjadi dan terpancar. Orang mau sayang jadi ikut arus. Lagi-lagi kan ngelawan arus juga nggak malu, susah kan gitu. Orang kan maunya effortless kan gitu. Nah di kondisi ini kita perlu dengan sengaja menyayangi diri. Oke, siap-siap. Nah itu mungkin ya jadi poin penting buat teman-teman yang masih mempertanyakan ini aku self love atau limiting belief atau apalagi self sabotase misalnya sabotase diri sabotase diri gitu ya kan. Nah teman-teman perlu cek lagi berarti ke perasaannya ya gitu ya. Keperasaannya, yes. Dasar rasanya ini apa teman-teman ya. Dan ini berlaku untuk semua action Mas Teguh. Jadi mau itu misalnya Mas Fadli kalau saya gini saya benar apa salah? Mas Fadli kalau misalnya saya ngelakuin ini sebenarnya benar apa salah? Ini sebenarnya self love atau limiting belief? Ini sebenarnya self love atau limiting belief? Itu kan semua action bisa ditanya itu kan. Ini self love atau limiting belief? Self love atau limiting belief? Anda ukur sendiri teman-teman. Rumusnya cuma itu. Mana yang lebih bahagianya ketika teman-teman melakukan itu high energi apa low energi?
gitu. Yes. Dasarnya perasaan happy atau perasaan takut?